Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Himawan dari TI 4203 dengan NIM 1201 174462 ingin menjelaskan tentang UAS Statistika Industri. Nomor 1. Sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar. Company 1, company 2, company 3. Dengan data sebagai berikut. Lalu pertanyaannya, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Jawabannya H0, Mi1 sama dengan Mi2 sama dengan Mi3, artinya rataan keuntungan tahunan per karyawan sama untuk ketiga perusahaan. Yang kedua H1, M1 tidak sama dengan Mi2, tidak sama dengan Mi3. Rataan keuntungan tahunan per karyawan tidak sama untuk ketiga perusahaan. Statistik uji, yaitu rataan dari X1, X bar 1, itu untuk perusahaan yang pertama tadi, utilitas listrik, itu caranya menghitungnya 49,1 tambah 43,4 tambah 32,9 tambah 27,8 38,3 dibagi 5. Nih, dari data yang di sini dibagi jumlah sampelnya 5, 191,5 dibagi 5 sama dengan 38,3, lalu berikutnya sama dijumlahkan lalu dibagi 5, hasilnya 191,3 per 5, 38,26. Selanjutnya juga sama, ditotalkan, lalu dibagi 5, 135,4 dibagi 5, 27,08, lalu X barnya 38,3 tambah 38,26 tambah 7,8 bagi 3, 34,5. Lalu diketahui N sama dengan 5, dan N besarnya 15, atau populasinya 15, K sama dengan 3, dan taraf nyatanya 0,05. Dekomposisi SST atau jumlah kuadrat total SSK plus SSE. SST itu rumusnya sigma YIJ kuadrat dikurang T kuadrat per N. Sebagai berikut, 49,1 kuadrat tambah 43,4 kuadrat tambah 32,9 kuadrat tambah 27,8 kuadrat, lalu dijumlahkan semuanya yang ada di tabel, lalu tambah 15,8 kuadrat dikurang 518,2 kuadrat per 15 dengan hasil akhir 1925,56. Untuk SSK-nya itu TJ kuadrat per N dikurang T kuadrat per N, yang dimana artinya 191,5 kuadrat tambah 191,3 kuadrat tambah 135,4 kuadrat per 5 dikurang 518,2 kuadrat per 15. T kuadrat itu totalnya ya? Iya, totalnya. 418,14. Untuk SSE-nya, SSE itu didapatkan dari SST. SSE itu SST dikurang SSK. 1925,56 dikurang 418,14 dengan hasil 1507,42. Sekarang menghitung menghitung F-nya dengan rumus MSK per MSE. Dengan ini diketahui ANOVA tabelnya seperti ini, sumber variansi perlakuan untuk SSK 418,14, error 1507,42 dengan total SST-nya 1925,56. Dengan derajat bebas untuk SSK itu sama dengan 2, untuk error sama dengan 12, N min K sama dengan 12, lalu yang di bawahnya N min 1 14. Untuk MSK itu
hasilnya 200,9,707 ya, rataan kuadrat 209,7. Lalu yang MSE-nya 125,618. Lalu hasil akhir F hitung 209,07 dibagi 125,618, yaitu 1,664. Pada taraf nyata 0,05 dengan V1 derajat bebasnya sama dengan 2 dan V2-nya sama dengan 12. Lalu dapat diketahui daerah kritis F tabel, pada tabel bisa dilihat itu F tabelnya 3,89 untuk kriteria uji, tolakan 0 jika F hitung lebih besar sama dengan 3,89 dan terimahan 0 jika F hitung kurang dari 3,89. Dan kesimpulannya F hitung 1,664 kurang dari 3,89 sehingga keputusannya terimahan 0. Jadi kesimpulannya pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk mengatakan bahwa rataan keuntungan tahunan per karyawan dalam 3 jenis perusahaan tersebut adalah sama. Terima kasih.